Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Novita Indriati, NIM 2018 017082 dari kelas 5A3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental Bank BRI. Yang slide selanjutnya itu data rasio bank yang ada di Indonesia. Di sini saya menggunakan 3 bank selain Bank BRI, yaitu Bank AGRS, Bank BBKP, dan Bank BBNI. AGRS itu Bank IBK Indonesia Tbk, Bank BBKP itu Bank Bukopin, dan Bank BBNI itu Bank Negara Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat saya mengambil 5 jenis rasio yang nantinya akan saya analisis secara kuantitatif. Yang pertama itu ROE, Return on Equity. Yang kedua Debt to Equity Ratio. Yang ketiga Price Earning Ratio. Yang keempat PBFR, Price to Book Value. Dan yang kelima Dividend Yield. Nah, dari kelima rasio ini nanti saya akan mengeliminasi 2 bank, yaitu Bank AGRS dan Bank BBKP. Nah, menganalisisnya itu kita bisa lihat dari yang pertama, dari ROI. ROI di sini itu sendiri semakin besar presentasinya itu dia semakin baik dalam menghasilkan labanya. Kalau dari DER itu semakin kecil dia semakin baik, dan dari PER-nya itu semakin kecil juga semakin baik. PBFR juga sama, semakin kecil semakin baik, dan dividend yield itu semakin besar semakin baik. Nah, bisa kita lihat dari tadi yang saya jelaskan itu, di sini untuk AGRS dan BBKP itu kan kecil, jadinya kita harus eliminasi 2 ini. Kita juga tidak mau kan kalau kita berinvestasi itu tapi ROE-nya itu kecil di bank tersebut. Nanti kalau semisal kita investasi, kita mendapatkan dividennya atau keuntungan dari investasi itu, kita juga akan mendapatkan keuntungan atau dividen juga yang kecil. Nah, ini saya sudah menganalisis analisis rankingnya dari yang tadi sudah saya bilang tadi, menganalisis 2 bank itu. Yang ini kita bisa lihat ya di sini dari jenis rasionya ROE, DER, dan berikutnya itu kita lihat satu-satu. Dari ROE-nya sendiri itu, ROE tadi kan paling besar paling baik, berarti untuk BBRI sendiri itu dia tinggi, berarti kita kasih ranking 1, dan BBNI kita kasih nilai ranking 2. Dan untuk DER tadi kan paling kecil paling baik, berarti BBRI di sini juga paling kecil daripada BBNI, berarti kita kasih nilai ranking 1, dan BBNI kita kasih nilai ranking 2. Dan PER juga sama, tadi kan paling kecil juga paling baik, berarti di sini yang paling kecil itu BBNI, berarti PER di BBRI kita kasih 2, di BBNI kita kasih 1. Terus PBFR juga sama, paling kecil paling baik, berarti di sini paling kecil kan itu BBNI, berarti nilainya BBRI kita kasih 2 dan BBNI kita kasih 1. Untuk dividen yieldnya, kalau dividen yield tadi kan semakin besar semakin baik, berarti di sini untuk BBRI itu paling tinggi daripada BBNI, berarti kita kasih nilainya BBRI 1, BBNI 2. Nah, untuk jumlahnya kan berarti BBRI 7 sama BBNI 8. Di sini saya akan berlanjut lagi untuk menganalisisnya di BBRI, karena BBRI itu kan jumlah dari analisis rankingnya itu sedikit. Slide berikutnya kita akan menganalisis secara kualitatif.
Mengapa kita harus memilih BBRI? Yang pertama, fokus BBRI sendiri itu fokus kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, yang mana UMKM sendiri itu memiliki potensi dan sumber pertumbuhan yang sangat tinggi. Yang kedua, BBRI sendiri sedang melakukan digital transformation yang akan meningkatkan efisiensi dan sebagai sumber baru pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, BBRI juga telah mengimplementasikan prinsip ESG atau Environment, Social, and Governance. Yang ESG sendiri itu adalah merupakan poin-poin yang penting yang menjadikan patokan perseroan yang ingin tumbuh positif yang berkelanjutan di masa depan. Dan yang keempat, BBRI sendiri sudah memiliki customer base terbesar, network terluas, dan permodalan yang kuat. Kita masuk ke slide berikutnya tentang profil Bank Rakyat Indonesia atau BRI. PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk, merupakan bank komersial tertua di Indonesia. Berdiri sejak 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. BRI sendiri memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 461 kantor cabang, termasuk 3 unit kerja luar negeri, 584 kantor cabang pembantu, 971 kantor kas, 5.293 BRI unit, 2.457 teras BRI, 610 teras BRI keliling, dan 152.443 jaringan e-channel atau ATM, EDC, CDM, EBES di seluruh Indonesia. Nah, BRI sendiri itu merupakan salah satu BUMN yang mana 56,75%-nya itu dimiliki oleh pemerintah negara Republik Indonesia dan 43,25%-nya itu dimiliki oleh publik. Nah, salah satu ciri perusahaan atau bank tersebut milik BUMN itu adalah 50% sahamnya yang beredar itu dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Kalau semisal itu 50%-nya bukan dimiliki oleh pemerintah Indonesia, itu berarti bukan termasuk ciri-ciri salah satu perusahaan atau bank yang dimiliki oleh BUMN. Masuk ke slide berikutnya, perjalanan BBRI dari tahun ke tahun. Pada tahun 1985, Raden Arya Wiriatmadja pada tanggal 16 Desember 1895 mendirikan The Purwokerto Hub and Sparbank der Inlandse Hoofden. Ini itu merupakan nama pertama BRI. Terus nama ini tuh terus berganti dari tahun ke tahun sampai pada tahun 1945 yang namanya itu berganti menjadi Xiaomin Ginko. Nah, pada tahun 1945 pada tanggal 22 Februari 1946, pemerintah Indonesia itu melalui peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946 mengubah nama Xiaomin Ginko itu menjadi Bank Rakyat Indonesia, yang pada saat itu BRI menjadi ujung tombak dalam pembangunan perekonomian nasional. Nah, pada tahun 1960 nama BRI itu kemudian diubah lagi oleh pemerintah menjadi Bank Koperasi Tani Nelayan atau BKTN. Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968, pemerintah kembali menetapkan nama BRI sebagai bank umum. Pada tahun 1992, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, BRI berubah status badan hukum menjadi PT BRI Persero. Pada tahun 2003, pada tanggal 10 November, BRI menjadi perseroan terbuka dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta atau saat ini itu adalah BEI dengan tiker BBRI.
Saat ini saham BRI tergabung dalam indeks saham LQ45 dan menjadi salah satu saham unggulan atau blue chip di BEI. Pada tahun 2007, BRI mengakuisisi Bank Jasa Arta yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank BRI Syariah. Pada tahun 2009, BRI berhasil mengoneksikan seluruh jaringan kerja yang saat itu berjumlah 6.480 unit kerja secara real-time online. Pada tahun 2011, tanggal 11 Januari, BRI telah melaksanakan pemecahan nilai nominal saham dengan perbandingan 1:2. Lalu pada tanggal 3 Maret 2011 telah dilakukan penandatanganan akte akuisisi saham PT Bank Agroniaga Tbk dengan BRI. Tahun 2011, pada tanggal 11 Januari, BRI telah melaksanakan pemecahan nilai nominal saham dengan perbandingan 1:2. Lalu pada tanggal 3 Maret 2011 telah dilakukan penandatanganan akte akuisisi saham PT Bank Agroniaga Tbk antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan. Pada tanggal 16 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Instrument of Transfer dan Book and Sold Notes antara BRI dengan PT Asuransi Jiwa. Nah, berikut ini adalah nama-nama direktur dan posisi-posisinya yang ada di Bank BRI. Untuk direktur utamanya itu ada Bapak Sunarso. Yang slide berikutnya itu komisaris beserta jajarannya. Kalau untuk komisaris utamanya itu ada Bapak Kartika Wirjoatmojo. Terus slide berikutnya itu pemegang saham. Nah, ini kan BRI ini kan merupakan salah satu BUMN. Berarti untuk yang pertama itu ya pemegang sahamnya masih paling banyak itu kan negara Republik Indonesia, yang mana sahamnya itu dia memiliki 50% dari saham yang beredarnya. Ini bawah-bawahnya kita bisa lihat ya jumlahnya berapa, terus presentasinya berapa di Bank BRI. Terus ini berikutnya penghargaan yang diraih BRI. Yang pertama itu ada penghargaan di ajang IDC Digital Transformation Award 2019. Terus yang kedua itu ada Corporate Governance Asia yang mana BRI itu menganugerahi 3 penghargaan prestisius. Terus yang ketiga penghargaan terbaik di ajang Top 2 Financial Institution 2018. Nah, ini untuk berita-berita tentang BRI. Yang pertama itu ada BRI naik peringkat di daftar 1000 World Banks nomor 1 di Republik Indonesia. Yang mana BRI itu sendiri mengalahkan bank yang ada di Republik Indonesia. Dia mengalahkan Bank Mandiri yang ada di urutan 113 dan Bank Sentral Asia itu di urutan 129 dan Bank Negara Indonesia itu di urutan 180. Untuk BRI sendiri itu dia ada di urutan 112 yang mana dia naik 16 peringkat dari tahun lalu. Tahun lalu itu dia di peringkat 128 dan sekarang itu berada di urutan 112 di dunia. Terus yang kedua ini ada BRI itu menyulap Sungai Kalisari Semarang yang tadinya keruh, dangkal, dia perbaiki dan sekarang menjadi bersih dan juga menjadi objek wisata lokal baru di Semarang, dan itu juga bisa menjadi penambahan ekonomi di sekitar lingkungannya. Terus yang ketiga ini
kapitalisasi pasar bank meleset BRI salib Telkom dan Unilever. Nah, kita masuk di grafik income statement untuk BBRI. Kita lihat ya, untuk revenue-nya itu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu naik, dan ini bagus banget kalau kita mau investasi di sini karena pendapatannya ya juga naik terus secara tahun ke tahun. Tapi untuk 2020 ya karena pandemi COVID-19 dan ini juga belum akhir tahun, ada sedikit ya lumayan lah turun untuk BBRI sendiri, tapi itu tidak masalah. Yang penting kita tahu dari tahun sebelumnya itu untuk BBRI sendiri kan baik dari pendapatannya. Terus masuk yang kedua, kita lihat dari balance sheet-nya. Untuk balance sheet-nya kita fokus ke aset. Nah, aset di sini di BRI ini dari tahun ke tahun itu meningkat. Berarti lumayan ya kalau semisal kita nanam nanam modal kita itu di sini, kita ya bisa dapat dividennya juga lumayan. Nah, ini untuk grafik itu bisa kita lihat juga dari di RTI bisnisnya. Nanti kita cari di finansial, terus kita pilih yang annual. Di sini kita bisa lihat grafiknya dari tahun ke tahun itu bagaimana, meningkat atau tidak. Tuh, terus yang berikutnya itu kesimpulan. Nah, dari hasil-hasil positif BBRI beberapa tahun ini patut dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan atau di BBRI ini ya. Baik itu capital gain dari penjualan saham ataupun mencari dividen. Karena dividen di tahun 2020 BBRI itu membagikan dividen dengan dividen yield-nya sebesar 5,04%. Lumayan ya. Misalnya kita besok kalau semisal ada niatan buat buat investasi, bisa kita investasi di BRI. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita membanding-bandingkan lah perusahaan mana sih atau bank mana sih yang baik untuk kita investasikan jangka panjang ataupun jangka pendek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.